Puji Tuhan saudara bahwa sampai dengan hari ini kita kedapatan tetap sehat dan kuat dan tetap dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur bahwa hari ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan secara virtual, dan biarlah firman Tuhan pagi ini yang kita dengar sungguh boleh memberkati kita semua. Saudara, perlu diketahui bahwa keadaan sulit, situasi sulit pun tidak akan menghancurkan seseorang. Keadaan sulit, situasi sulit justru mengungkap kualitas iman seseorang, saudara. Jadi ketika situasi sulit datang, kita harus siap dan mengerti bahwa inilah saatnya kita menyatakan kualitas iman kita. Itulah cara Tuhan menguji kualitas iman kita, saudara. Masih adakah ketaatan di dalamnya? Pada dasarnya manusia itu susah untuk taat, saudara. Ketika melakukan dosa, maka dia akan aktif, terus-menerus aktif melakukannya. Tetapi ketika disuruh melakukan kebenaran, manusia akan menjadi pasif. Ketaatan manusia itu musiman, tergantung situasi, saudara. Bila situasinya baik, maka dia akan taat. Kalau tidak baik, maka sulit untuk taat. Sangat situasional. Makanya mustahil manusia itu bisa taat, saudara. Mari kita belajar dari seorang tokoh di Alkitabnya, namanya Elia, saudara. Kita baca dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ayat pertama. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat 3. "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Ayat 5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara, dari teks yang ada, saya mengangkat satu tema, yaitu ketaatan yang mustahil, saudara. Sebelum kita jauh melangkah, saudara, kita akan melihat dulu latar belakang dari kisah ini, saudara. Setelah Raja Salomo meninggal, saudara, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Yang pertama yaitu kerajaan di utara, dan satunya lagi kerajaan selatan. Nah, kerajaan utara dipimpin oleh anaknya Salomo, pertama yaitu Yerobeam, saudara. Dan terus sampailah kepada Raja Ahab yang kita baca, saudara. Kalau saudara melihat di pasal 16 ayat 25 dari 1 Raja-Raja, di situ kita akan menemukan yang namanya Omri. Alkitab katakan bahwa Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahuluinya. Dia hidup menurut segala tingkah laku Yerobeam bin Nebat, dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Saudara lihat, Ahab adalah anak dari Omri. Omri ini sudah memecahkan rekor melakukan kejahatannya. Alkitab mencatat kejahatan yang sangat jahat di antara orang-orang yang sebelumnya, di antara raja-raja sebelumnya. Tetapi kita melihat bagaimana dengan Ahab. Kemudian di ayat 32, kalau kita baca dari pasal 16, kemudian ia membangun mezbah. Ini Ahab, saudara. Dia membangun mezbah untuk Baal di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian
sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Saudara lihat ya, Omri ayahnya sudah begitu jahat melebihi raja-raja sebelumnya, sedangkan Ahab melebihi lagi, saudara. Alkitab katakan. Jadi mereka berlomba-lomba memecahkan rekor untuk melakukan kejahatan. Lalu kejahatan apa saja yang telah Ahab lakukan? Yang pertama adalah bahwa ia menyembah patung lembu emas. Dia mewarisi dosa dari Raja Yerobeam, yaitu menyembah patung lembu emas. Yang kedua adalah mengambil seorang istri bernama Isabel, ya, adalah seorang penyembah Baal, dewa kesuburan, dewa yang memberi hujan, panen, dan kemakmuran. Padahal Tuhan sudah melarang perkawinan beda agama, saudara. Jangan gara-gara cinta, beda agama tidak apa-apa. Yang penting cinta, saudara. Pada akhirnya engkau akan menyesal. Biasanya ya, akibatnya itu selalu terjadi di belakangan, saudara. Menyesal itu selalu terjadinya di kemudian hari, saudara. Yang ketiga, kejahatan yang Ahab lakukan adalah anti terhadap orang percaya. Kalau kita membuka dari 1 Raja-Raja 18, ya, kita akan lihat bahwa Raja Ahab banyak membunuh nabi-nabi, saudara. Yang berikutnya adalah bahwa Ahab ikut beribadah dan sujud menyembah kepada Baal dan membuat kuil untuk Baal. Jadi inilah latar belakang yang dihadapi oleh Nabi Elia. Tuhan mengutus Nabi Elia kepada Raja Ahab untuk menyampaikan hukuman Tuhan atas kejahatan yang telah dia lakukan. Elia tampil langsung menyampaikan tentang hukuman, tidak lagi menegur dosa. Mengapa, saudara? Karena dosanya sudah sangat jelas dan seluruh negeri sudah tahu akan kejahatannya, saudara. Alkitab mencatat bahwa Ahab, Omri, dan Isabel adalah orang-orang yang paling jahat di zamannya. Mari kita melihat akan ada 3 kemustahilan yang terjadi, ya, dalam teks yang kita baca ini. Mustahil yang pertama adalah mustahil Nabi Elisa bertemu dengan Raja Ahab. Seharusnya mustahil bagi Elia untuk bertemu dengan Raja Ahab. Tetapi karena Tuhan yang suruh, maka yang mustahil itu menjadi tidak mustahil. Mengapa, saudara? Raja Ahab itu seharusnya tidak perlu ambil pusing, ya, dengan apa yang dikatakan oleh Elia tentang tidak akan terjadi hujan. Ya, kata Elia, kalau kecuali aku yang mengatakannya, seharusnya dia percaya saja kepada Baal yang dia sembah. Baal kesuburan, ya, yang dipercaya dapat memberikan hujan. Mengapa Ahab harus menjadi galau dengan perkataan Nabi Elia? Mustahil sebenarnya bagi Ahab itu bisa bertemu dengan Elia, tetapi karena ketaatan Elia kepada Tuhan membuat mereka bertemu, ya, supaya Ahab mendengar apa isi hati Tuhan bagi bangsanya, saudara. Mustahil yang kedua adalah mustahil bagi Elia untuk bersembunyi, saudara. Sebagai raja yang jahat, Ahab bisa dengan gampang mencari Elia dan membunuhnya. Mustahil bagi Elia untuk bisa bersembunyi dari Ahab, ya. Mustahil bahwa Ahab itu tidak bisa menemukan Elia, saudara. Tetapi inilah namanya mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil, ya. Mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan Nabi Elia. Tuhan sembunyikan Elia di Sungai Kerit, ya. Artinya Sungai Kerit itu artinya dipisahkan, ya, terpencil, sampai Ahab pun tidak dapat menemukan Elia. Ini, saudara, ya, seharusnya mustahil dia bisa bersembunyi. Tetapi karena Tuhanlah, ya, maka Ahab tidak dapat menemukan Elia pada saat itu, saudara. Mustahil yang ketiga adalah mustahil Elia bisa mendapatkan makanan dan minuman di tepi Sungai Kerit, saudara, ya, tempat yang terpencil, ya, tempat yang terpisah. Nah, Tuhan tahu situasi sulit yang Elia alami, saudara. Oleh karena ketaatannya, nah, sehingga Elia harus mengalami kesulitan yang dia hadapi itu, saudara.
tetapi Tuhan punya cara. Amin saudara. Dia beri jalan keluar di luar prediksi manusia saudara. Tidak mungkin bagi Elia untuk mendapatkan makanan dan minuman di tempat terpencil. Tetapi lagi-lagi Tuhan punya cara. Tuhan perintahkan burung gagak untuk memberi makan kepada Elia saudara. Mustahil ya, gagak itu adalah burung pemakan daging. Bangkai saja dia makan saudara. Bagaimana mungkin gagak itu bisa jadi kurir ya, membawa daging kepada Elia. Inilah namanya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Begitu Elia taat ya, Tuhan buka jalannya. Amin saudara. Begitu dia taat, dia mendapatkan. Banyak firman Tuhan sudah kita dengar saudara ya. Tetapi seringkali karena situasi yang sulit, masa pandemi lagi, COVID di mana-mana, tidak mungkin bagi saya untuk berbuat ini dan itu, ya. Tidak mungkin rasanya saya bisa mendapatkan rezeki dan banyak lagi hal-hal negatif lainnya yang membuat kita menjadi pesimis, ya. Mustahil. Ingat saudara, bahwa yang pelihara kita adalah Tuhan. Amin saudara. Tuhan tahu bagaimana cara memelihara kita. Makanya kita harus terus datang kepada Tuhan. Burung gagak hanyalah alat saudara. Sungai Kerit juga adalah alat. Jangan bersandar kepada alatnya Tuhan. Mengapa saudara? Karena sungai itu akhirnya menjadi kering. Setelah sekian tahun tidak terjadi hujan ya. Tidak ada turun hujan. Mengapa Tuhan izinkan sungai Kerit itu menjadi kering? Mengapa Tuhan tidak membuat sungai Kerit itu terus ada airnya? Ya, kalau bisa sampai 3,5 tahun sampai Elia ya menyelesaikan masa persembunyiannya di sana. Mengapa Tuhan membiarkan sungai itu kering? Karena Tuhan tidak mau kita mengandalkan alatnya saudara. Manusia kalau sudah lama dengan kenyamanannya ya, dengan berkat Tuhan yang berlimpah ya, lupa kepada Tuhan. Berpikir bahwa yang memelihara hidup mereka adalah berkat itu ya, pekerjaannya itu, bisnisnya itu yang pelihara dia, koneksi saya, suami saya, istri saya yang pandai cari kerja, yang pandai cari duit, anak saya yang hebat, yang selalu kirim uang dan lain sebagainya saudara. Yang adalah semua itu adalah alat di tangan Tuhan. Ya, seringkali kita lupa kepada Tuhan yang memelihara hidup kita. Nah, ketika Tuhan memberkatimu hari ini saudara, ya, seringkali ya, janganlah kita mencondongkan hati kita ke situ saudara, ya. Terus kita lupa kepada Tuhan. Makanya Tuhan izinkan semuanya itu diambil seketika. Supaya apa? Saudara dan saya kembali kepada Tuhan dan melihat bahwa Tuhanlah yang memelihara hidup saudara dan saya. Amin saudara. Lewat situasi yang serba sulit ini saudara, ya, kita semakin dimurnikan oleh Tuhan untuk mengakui bahwa Tuhanlah yang memelihara hidup saudara dan saya. Bahwa sungai Kerit boleh kering, tetapi janda Sarfat sudah Tuhan siapkan untuk memberkati Elia. Amin saudara. Siapa janda Sarfat saudara? Dia bukanlah orang kaya, dia adalah orang yang susah. Alkitab bahkan mencatat ya, dia sedang mengumpulkan beberapa potong kayu untuk memasak ya, mengolah tepungnya ya, 1 kali makan untuk dia dan juga untuk anaknya. Habis itu tidak ada lagi makanan, kemudian dia akan mati saudara. Ini orang ya yang tidak punya apa-apa tetapi bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberkati Elia. Ya, karena apa? Taat. Karena taat ya, Tuhan tahu bagaimana cara membuka jalan bagi Elia. Pintu berkat yang satu boleh ditutup, tetapi Tuhan sudah membukakan pintu yang lain bagi kita. Amin saudara. Inilah proses yang harus kita jalani. Mustahil ya kita bisa diberkati dalam situasi yang sulit seperti ini. Tetapi karena saya dan saudara mau belajar taat kepada Tuhan, maka ada hal yang mustahil bagi kita ya, menjadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin saudara. Baiklah saudara dan saya, kita belajar taat dan lakukan, maka engkau akan mendapatkannya. Amin saudara. Lakukan bagian kita menjadi taat ya. Lakukan bagian kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya sampai saudara dan saya melihat hasil dari ketaatan kita.
Amin saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah jemaat, tetap setia dan taat kepada Tuhan ya. Tetap mencari Tuhan terus ya di masa yang sulit ini. Nikmati bagaimana Tuhan membuka jalan, menolong kita dan memberkati hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa kepada Bapak, Ibu, Saudara dan jemaat sekalian. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.